told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. Hello wise people. Akhir-akhir ini ada berita yang cukup menghebohkan jagat maya, terkhususnya pada dunia teknologi, di mana terdapat sebuah berita yang lagi viral akhir-akhir ini tentang modus pencurian kotak amal menggunakan teknologi kris. So, bagaimana kejadiannya dan bagaimana cara kita mengatasinya? Mari kita mulai dulu untuk intronya. Kris atau Quick Response Indonesian Standard Code merupakan salah satu jenis pembayaran yang dipopulerkan oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang instan, simple, dan inovatif. Sistem pembayaran menggunakan kris ini berbeda dengan pembayaran yang kita kenal akhir-akhir ini. Misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit, cek, dan lain sebagainya. Karena pembayaran menggunakan kris ini hanya dengan men-scan suatu barcode menggunakan kamera smartphone. Namun, saking inovatifnya pembayaran jenis ini sampai disalahgunakan oleh para pencuri untuk menjalankan modusnya tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan modus pencurian uang di kotak amal menggunakan kris. Berita ini saya dapatkan dari berbagai sumber, mulai dari suara.com, Tribun, Metro Tempo, Jawa Pos, Okezone, dan masih banyak lagi. Kronologi kejadian itu bermula di salah satu tempat ibadah umat Islam atau masjid yang ada di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi pencurian itu menggunakan modus baru dengan memanfaatkan teknologi, yakni menempelkan stiker kris rekening pribadi ke kotak amal. Dan aksi pencurian tersebut terekam oleh salah satu CCTV di Masjid Nurul Iman Blok M Square lantai 7 Jakarta Selatan. Dalam video CCTV terlihat seorang pria berkemeja biru dan celana panjang mendekati kotak amal. Pria tersebut terlihat melihat sekeliling sebelum melakukan aksinya. Beberapa saat kemudian, pria itu menempelkan stiker tersebut ke kotak amal di depannya. Pelaku diduga sengaja memasang QR code ke kotak amal masjid tersebut yang terkoneksi ke rekeningnya. Kejadian itu terungkap setelah pengurus masjid menyadari keanehan adanya stiker kris di kotak-kotak infak, terutama di bagian luar. Ini karena stiker itu tampak asing. For your information, pada dasarnya kris sulit dipalsukan karena formatnya tidak dapat dimodifikasi sesuai titik. Kris hanya dapat dibaca oleh kris scanner, bukan manusia. So, bagaimana tanggapan kalian? Sekarang mari kita buat solusinya. Bagaimana solusinya jika sudah terjadi hal yang sedemikian rupa? Yang pertama, pentingnya edukasi dan kesadaran dengan cara meningkatkan tingkat pemahaman dan kesadaran pengguna, baik pengguna bisnis maupun konsumen, tentang penggunaan yang benar dan aman dari kris melalui kampanye edukasi dan informasi. Hal ini dapat mencakup cara memverifikasi kode QR, menghindari pembayaran kepada pihak yang tidak dikenal, dan melaporkan
aktivitas yang mencurigakan. Yang kedua, pentingnya sebuah regulasi dan pengawasan dengan cara memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap menggunakan kris untuk mencegah penyalahgunaan, seperti pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Hal ini dapat melibatkan penetapan kebijakan yang jelas, penerapan prosedur verifikasi identitas pengguna, serta audit dan pemantauan secara berkala terhadap pengguna kris. Yang ketiga, perlu adanya pemantauan dan pelaporan dengan cara menerapkan sistem pemantauan yang efektif untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali dalam penggunaan kris, serta menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses bagi pengguna untuk melaporkan kejadian penyalahgunaan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi resiko penyalahgunaan kris dan memastikan penggunaan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat. So, bagaimana untuk video kali ini? Buat kalian yang suka dengan channel yang membahas seputar dunia teknologi, silakan untuk kalian subscribe channel ini. Buat kalian yang suka pada pembahasan di video kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan dislike apabila kalian tidak suka. Saya Wildan, pamit undur diri, and thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.